Ya, kita temanya sore hari ini adalah menghadapi orang yang sangat mengganggu. Ini merupakan bagian yang kedua, karena bagian pertama kemarin sudah kita lakukan. Sebelumnya kami ingin kembali mengingatkan bahwa acara ini diselenggarakan oleh Indonesia Pranic Healing, ya, atau Yayasan Prana Jawa Bali. Ini adalah yayasan resmi dari World Pranic Healing Foundation dan Institute for Inner Study. Ya, kami bergerak di bidang energi, ya, teknologi energi tingkat dunia, di mana tujuan pendirinya, ya, atau penciptanya dari Pranic Healing ini adalah mengurangi penderitaan manusia dan menciptakan, ya, surga di dunia, ya, merasakan surga di dunia. Oke, seperti kita ketahui, tubuh kita, tubuh manusia terdiri dari tubuh fisik yang kelihatan dan tidak kelihatan, ya. Tubuh fisik yang kelihatan yang biasanya kita kalau sakit kita ke medis, ya. Kemudian tubuh fisik yang kelihatan ini adalah tubuh energi atau tubuh aura. Nah, ini adalah ranah kami, jadi kami menyembuhkan, ya. Pembelajaran kami tentang penyembuhan secara energi, ya. Penyembuhan aura yang nantinya efeknya akan memfisik juga. Jadi sembuh dulu energinya, kemudian nanti akan memfisik, ya, kesembuhannya. Oke. Bidangnya adalah sakit fisik yang memang penyembuhannya secara energi, kemudian juga sakit psikologis, ya, trauma, fobia, kecanduan, ya, dan gangguan-gangguan psikologis lainnya. Oke. Penemu Pranic Healing adalah Grandmaster Choa Kok Sui, ya. Penemu Arhatic Yoga dan penemu Arhatic Yoga, ya, dan juga Twin Heart meditasi yang akan kita lakukan nanti adalah penemuan dari Grandmaster Choa Kok Sui. Pelajarannya sudah tersusun melalui kurikulum yang sudah sistematis, ya, merupakan sains karena bisa diukur dan bisa dibuktikan, kemudian juga bisa dipelajari oleh banyak orang. Oke, itu sekilas tentang Pranic Healing. Untuk lengkapnya Anda bisa mengikuti Instagram kami, Indonesia Pranic Healing. Oke. Kembali kepada tema menghadapi orang yang sangat mengganggu. Yang part pertama kami sampaikan sedikit supaya tidak terlepas begitu saja dengan yang part kedua ini, yaitu bahwa mengganggu itu artinya tidak selaras dengan kehendak kita atau kegiatan kita, ya. Intinya itu menghambat apa yang sedang kita lakukan, ya, atau sedang kita perjuangkan. Wujudnya bisa bikin resah, bikin ribut, bikin ulah, ya. Nah, untuk menghadapi atau untuk bisa mengkritik atau bisa menghentikannya, kita mesti tahu persis apa wujud gangguan itu, ya, supaya nanti tepat kalau kita misalnya mengkritik atau, ya, memberikan himbauan begitu, ya. Kadang-kadang wujudnya itu orang terlalu cerewet, ya. Itu mungkin membuat noise sehingga mengganggu konsentrasi kita. Terlalu banyak interupsi, ya, sehingga konsentrasi terpecah, membuat inti pembicaraan tidak sesuai dengan rencana, ya.
Atau maksudnya itu membantu, tetapi karena dia belum bisa, jadi kita mesti harus mengajarinya dan lain sebagainya. Dan itu terjadi terus-menerus ya ketika kita sedang bekerja. Nah, ini sangat mengganggu. Bukan waktunya kita mengajari, kita harus mengajari, itu juga mengganggu. Atau bahkan orang-orang sengaja mengganggu. Ya. Kadang-kadang ada orang yang punya karakter ini ya, sengaja mengganggu supaya pekerjaan kita tidak sesuai, tidak selesai pada waktunya, atau supaya pekerjaan kita bisa diambil alih olehnya. Ya, apapun bentuk gangguan itu, kita mesti tenang menghadapinya, kita mesti menghindarkan dahulu rasa benci atau emosi yang negatif yang lainnya ya. Ya. Dan perlu kita ketahui, kadang-kadang orang yang mengganggu kita ini adalah didatangkan pada kita justru supaya kita tidak mempunyai kualitas mengganggu pada orang lain. Nah, ini yang mungkin belum banyak dipahami oleh banyak orang ya. Oke, di sini adakah yang baru bergabung di part ini, di part kedua ini, atau sudah kemarin ikut semua? Ada yang belum? Silahkan Anda tunjuk jari. Oh ya, ada yang belum ya. Oke, Bu Cynthia, Arwida, dan Bu Erna. Untuk itu kita ini kan belajar melalui Golden Lotus Sutra ya. Ini adalah buku tulisan Grandmaster Choa Kok Sui juga, menapaki kehidupan, tentang menapaki kehidupan ya. Oke, karena ada yang baru, tolong Kak Lucia dibacakan cepat saja tentang kemarin yang sudah kita baca ya, supaya nanti menyambung. Silakan Kak Lucia. Ya, oke Bu. Oke. Ini saya bantu baca. Ya. Ya, dari yang pertama ya. Ya. Oke, ini saya bantu bacakan kutipan dari buku Golden Lotus Sutra karya Master Choa Kok Sui, seri Menapaki Kehidupan. Oke, buat teman-teman yang punya mungkin bisa dibuka halaman 21. Silakan. Bagaimana Anda menghadapi orang-orang yang sangat mengganggu? Tidak seorang pun yang sempurna. Anda tidak sempurna. Orang tua Anda tidak sempurna. Mereka semua orang baik. Mereka tidak sempurna. Mereka, seperti Anda, juga bertumbuh. Kita semua dalam proses berevolusi. Berkatilah mereka dengan cinta. Maka mereka akan menjadi orang yang lebih baik. Ketika orang itu marah pada Anda memancarkan cinta untuk menetralkan kebencian. Ketika seseorang bersikap buruk, Anda tahu bahwa orang itu tidak matang. Ketakutan yang tidak diatur cenderung membuat orang melakukan kekerasan atau menjadi jahat. Sering orang-orang seperti ini lemah secara batin. Ketakutan cenderung membuat orang bereaksi secara berlebihan. Sebagai makhluk cinta ilahi, kata-kata Anda haruslah baik dan lembut dan tidak menyakiti. Ketika bayi mengotori popok, Anda tidak berteriak pada bayi itu, seperti halnya dengan jiwa yang belum matang dalam tubuh yang besar. Beberapa orang banyak menyakiti hati. Jangan menanggapi provokasi mereka, kecuali hal ini dapat dilakukan dengan tepat. Pada saat Anda bereaksi, Anda terjerat secara psikologis. Inilah yang sebenarnya mereka inginkan. Mereka menginginkan perhatian Anda. Mereka menginginkan energi Anda. Jangan menanggapi, jagalah jarak Anda. Jangan berdebat dengan orang lain. Pertama, periksa faktanya dan periksa kembali. Lihatlah akar permasalahannya. Ketika Anda berhadapan dengan orang yang menentang, jika mungkin jangan melawan. Rubahlah lawan Anda menjadi kawan, dan Anda tidak akan punya apapun untuk dilawan. Oke, terima kasih. Ini adalah bacaan yang sudah kita bacakan 2 minggu yang lalu ya. Kemudian sudah ada sharing-sharing juga
Tetapi sebelum berlanjut, barangkali masih ada pertanyaan atau tanggapan tentang bacaan yang kita bacakan. Ini silahkan dulu, monggo ya, silahkan dulu kalau memang masih ada yang perlu dibahas. Ya, kita ini sharing ini, kita santai saja, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, tidak ada yang menilai ya. Ini sharing saja, dan itu kalau sharing pribadi tidak ada salahnya ya. Hanya kita mungkin dengan sharing ini kita akan melakukan lebih benar nantinya. Oke, silahkan kalau ada yang mau sharing. Adakah? Ya, mungkin kalau tidak ada, perlu kami ulangi yang ini. Beberapa orang banyak menyakiti hati. Jangan menanggapi provokasi Anda. Jangan menanggapi provokasi mereka. Kecuali hal ini dapat dilakukan dengan tepat. Pada saat Anda bereaksi, Anda terjerat secara psikologis. Inilah sebenarnya yang mereka inginkan. Mereka menginginkan perhatian Anda. Mereka menginginkan energi Anda. Jangan menanggapi. Jagalah jarak Anda. Nah, ini sangat perlu. Jadi kadang-kadang kalau ada gangguan, lalu kita terjerat ya. Kita merasa terganggu, lalu fokus kita ke sana saja. Nah, itu sebenarnya kita sendiri yang rugi. Karena sebenarnya itu adalah yang dimaksudkan mereka kadang-kadang. Ya, supaya kita kacau, supaya kita tidak fokus begitu. Jadi jangan menanggapi ya. Kalau ada orang mengganggu, jangan menanggapi. Bagaimana? Sudah ada yang mau menanggapi atau sharing? Kayaknya Ya. Selamat sore Bu Ciwi. Iya, selamat sore Bu Ida. Bagaimana Bu? Ada sharing tentang yang sudah kami bacakan? Ya, sama persis apa yang terjadi pada diri saya. Ya, bagaimana itu? Ya. Iya. Karena saya ini dikelilingi orang-orang yang membutuhkan perhatian dari saya. Nah, ya, terus bagaimana? Sedangkan saya itu terkadang itu tidak mampu untuk semua apa yang saya punya itu saya curahkan kepada orang-orang yang butuh perhatian. Gitu. Oke, terus? Seolah-olah saya merasa dituntut untuk memenuhi. Nah, terkadang saya bisa cuek, terkadang saya bisa berusaha untuk memenuhi apa yang orang-orang minta dari saya gitu. Tapi kadang juga galau juga kalau misalnya orang yang terdekat di dalam hidup saya itu sangat sekali butuh perhatian dari saya, sedangkan saya kemampuan terbatas begitu Bu Ciwi. Terus bagaimana ini? Ya, pernah saya menanggapi ada baiknya juga dengan sarannya Bu Ciwi itu tidak merespon 100%. Itu ada baiknya. Jadi kita enjoy dengan apa yang kita nikmati sekarang hari ini itu jangan terlalu untuk menuruti orang lain selagi kita tidak mampu. Oke. Begitu. Iya, ini sudah dijalankan oleh Bu Ida ya. Jadi ya oke, memang betul. Jadi kadang-kadang kalau kita harus memenuhi orang lain, memberikan perhatian kepada orang lain penuh, itu kita sendiri malah kehilangan perhatian untuk diri sendiri.
maka tetap kita harus ada porsi untuk diri kita sendiri. Kita sendiri butuh perhatian, dan untuk bisa memberikan lebih kepada orang lain, kita memang harus lebih mencintai diri kita sendiri juga. Sehingga kita boleh menanggapi, ini ada pertanyaan juga, apakah lebih baik ditanggapi atau direspon dengan mendoakan orang yang memancing amarah kita, Bu? Oke. Kalau tidak menanggapi, apakah akan dinilai cuek, Bu? Ya, kadang-kadang kita tidak dianggap cuek, ya, karena kalau itu punya alasan tersendiri, kalau itu kita punya apa namanya, punya ini ya, sebentar ini. Kita punya langkah atau kita punya apa namanya, urusan yang memang harus kita utamakan begitu. Jadi kadang-kadang seperti misalnya interupsi misalnya di dalam rapat atau di dalam kelas ya. Kadang-kadang kita ya memang harus oke, ya sebentar, tunggu waktunya ya. Kadang-kadang kita menanggapinya harus dengan memang betul kita harus meninggalkan dulu rasa bencinya, rasa anyelnya tuh kita kesampingkan, tapi kita perlu memberikan yang positif dulu. Oke, misalnya interupsi, oke, nanti ya, waktunya nanti, misalnya begitu. Ya, ini apakah lebih baik ditanggapi atau direspon dengan mendoakan orang yang memancing amarah kita, Bu? Oke, ini bagus juga kita merespon ya. Kalau itu gangguannya merupakan di dalam kehidupan ya, oke, kita berikan, kita doakan orang tersebut, kita berkati ya. Dan jawabannya kita bacakan ini pada kalimat-kalimat berikutnya, Pak Yohanes, ini tersedia ya. Silakan Pak Kak Lucia, ini sudah saatnya untuk masuk ke paragraf berikutnya. Kebetulan pertanyaannya menyangkut ini. Silahkan Kak Lucia. Kita baca ya Pak Yohanes. Oke. Ya. Kita lanjutkan. Jika memungkinkan, hindari konfrontasi langsung yang tidak perlu. Cobalah untuk menangani masalah secara diplomatis. Ketika seseorang terpojok dan tidak ada jalan keluar, orang itu akan melawan seperti seekor macan. Cara Taois adalah meninggalkan lubang kecil untuk melarikan diri. Ketika seseorang agresif dan Anda menolak energi negatifnya, ini memantul ke orang lain, kecuali Anda mengubah energi negatif tadi menjadi kedamaian, cinta, harmoni, dan pengertian. Seimbangkan agresivitas dan kekerasan dengan mempraktekkan kemurahan hati dan welas asih. Sentuhlah cakra jantung Anda sebelum mengatakan sesuatu yang tegas. Ya, cukup dulu Kak Lucia. Sampai di sini Pak Yohanes yang sudah menulis pertanyaan. Apakah ini bisa menjawab, Pak? Ya, bisa, Bu. Bisa ya? Ya, bisa, Bu. Ya. Ya, betul. Jadi reaksi kita adalah mendoakan. Ketika kita mendoakan kan kita tidak sama saja dengan kita merespon dengan cinta kasih. Betul, Pak Yohanes. Iya. Dengan demikian, mohon maaf saya karena saya orang Katolik, saya minta bisa bersini bahwa Tuhan saya mengajarkan saya untuk mengampuni. Jadi dari salibnya saja dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya kira itu yang menjadi senjata bagi saya untuk merespon ketika saya terpancing sekali. Saya hanya ucapkan itu, Bu. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Kak Yohanes ya, sharing yang bagus ya. Jadi kita menghindari konfrontasi kalau bisa ya. Kalau kita mau ngomong ya kita diplomatis ya, tidak menohok gitu ya. Kalau menohok, menusuk kadang-kadang, nah ini menjadi
itu seperti agresif ya, kemudian orang itu akan menolak ya. Dengan dia menolak, kalau kita menolak energinya, energi negatifnya itu akan terpantul kembali. Jadi apa namanya, yang terjadi adalah serang-serangan. Nah, cara yang gampang memang ketika kita menghadapi begitu ya, orang yang kita hadapi langsung misalnya di depan kita, ya kita mempraktekannya. Yang pertama, cara yang paling gampang adalah sentuhlah cakra jantung Anda sebelum mengatakan sesuatu yang tegas ya. Jadi ada di tengah dada kita ini ya, ini adalah pusat cinta kita kepada sesama ya. Kalau orang itu melihat sesuatu yang apa namanya, tidak enak di hati ya, keras atau bagaimana, kita akan mengelus dada kita, kita akan ngomong sabar, sabar gitu kan biasanya. Nah, tidak ada yang ngomong sabar, sabar itu menyentuh kepalanya, keningnya. Sabar, sabar, nggak begitu kan? Kalau dia sabar, sabar, dia akan sentuh dadanya. Ini adalah salah satu cara supaya kita bisa menunjukkan welas asih ya. Ya, kepada orang yang mengganggu pun kita mesti menunjukkan welas asih supaya ini yang kembali kepada kita nantinya juga semacam welas asih. Jadi sama-sama cinta gitu. Sampai di sini ya, mungkin ada yang lain yang mau menanggapi, silahkan. Atau mau sharing juga, memperkaya yang lain. Iya, Bu Ciwi, Erwin. Ya. kalau di aku sih di keluarga aku tidak ada masalah. Tapi justru aku hampir setiap hari itu perang dingin. Bukan perang dingin sih, udah ngomongnya udah yang nggak enak. Itu karena apa? Jadi papa saya tuh ke mama sepertinya selalu ingin mengganggu mama dan selalu ingin mencari gara-gara. Contohnya, misalnya mau pergi terus berapa? Kata mama saya mau dikasih uangnya. Ya terserah kamu. Itu dikasih, misalnya 150. Loh, kok cuma segisi? Gimana cukup lah? Ya udah berapa? Makanya saya tanya kamu, kata mama. Udah tambah lagi. Begitu. Terus kan keuangan karena tingkahnya papa tuh selalu pergi keluar. Keuangan jadi terganggu. Sampai saya bilang sama mama, coba bilang aja sama papa yang pegang keuangan, yang nanti tinggal minta apa buat beli sayur atau apa. Itu ditolak mentah-mentah sama papa, nggak mau. Nah, memang mau menjual aset, Bu. Contohnya tanah. Nah, tanah itu oke, kita udah mau dijual berapa nih, kata developernya. Apa sih developer atau apalah, nggak ngerti saya. Mau dijual 2 juta per meternya. Nah, nanti ada orang yang nawar 2 juta, ada yang mau. Dinaik lagi. Oh, enggak, 4 juta itu saya maunya. Seperti itu, selalu seperti itu. Oke. Jadi sekarang mama ketakutan, bukan ketakutan gimana ya, dia mama nih kayak, padahal sebenarnya ada aset, cuman nggak tahu kenapa papa tuh selalu nggak mau tahu. Pokoknya itulah, Bu. Oke, ya. Gimana ya cara itu sih ke mama, memang udah mama nggak usah tanggapin papa, dia mau minta berapa udah ambil. Tapi kalau itu kan misalnya habis uang juga, kita masih berkeluarga. Saya bilang ada Erlin, ada kakakku, ada adekku, support mama. Nah, tapi kalau untuk urusan papa saya angkat tangan, saya nggak ngerti harus bagaimana mengubah dirinya gitu loh. Oke, iya.
Terima kasih Bu Erlin ya. Oke, pelik juga ininya masalahnya. Cuman sekarang yang dihadapi, yang dianggap mengganggu adalah orang tuanya. Tentu tidak gampang ya. Meskipun kita juga sudah kita dewasa, tentu kita tidak akan gampang untuk menyampaikan kepada orang tua. Yang pertama yang perlu dilakukan, kita harus memahami juga bahwa ini ada yang tadi sudah dibacakan oleh Kak Lucia, ketika seorang bersikap buruk, Anda tahu bahwa orang itu tidak matang. Ya, sebenarnya kan seperti itu, tetapi kita tidak bisa mengubah dirinya sendiri dengan mudah mengubah dirinya. Kita merubah dari kita sendiri. Yang pertama, kita mesti blessing ya. Tetap kita akan mendoakan dia, blessing. Nah, itu kalau masalahnya ini mungkin dan orang tua ya, antara bapak dan ibu, silahkan di blessing keduanya. Atau Kak Erlin sudah belajar pranic healing, itu bisa dilakukan relationship healing dahulu. Ya, dilakukan relationship healing. Jadi relationship healing ini ya adalah mungkin teman-teman yang belum pranic healing belum ngerti ya. Ini adalah ya. Bagaimana Bu? Mohon diulang. Ini ada di mana? Di kelas apa? Oh, kelas psikoterapi Kak Erlin sudah? Ya, udah sampai situ, Bu. Iya, psikoterapi itu ada relationship healing di dalamnya. Jadi bukan kita memaksakan kehendak ya, bukan kita memaksakan kehendak kamu harus seperti ini dan sehingga sesuai dengan kehendakku, bukan. Relationship healing itu adalah membersihkan, jadi mengkondisikan aura keduanya ya, itu entah orang tua, pasangan ya, suami istri atau istri dan anak, istri dan mama dan anak ya, bapak dengan anaknya atau dengan mertuanya ya, atau dengan tetangganya atau dengan atasannya misalnya begitu ya, keduanya kita bersihkan secara energi ya, jadi auranya kita bersihkan supaya keduanya itu dalam posisi bisa berpikir jernih ya. Ketika aura menjadi bersih, maka pikiran akan menjadi bersih, jernih. Kemudian kalau itu sudah tercapai, nanti akan terjadi komunikasi yang lebih baik. Ya biasanya memang ya itu terjadi gangguan itu dari orang yang tidak matang, atau memang dia sendiri mempunyai apa ya, ya memang perlu perhatian itu, dia sendiri punya mungkin ketakutan ya, ketakutan secara pribadi yang itu tidak bisa diungkapkan, jadi ya bentuknya seperti mengganggu gitu. Iya, jadi kalau tadi kalau misalnya Bapak ya, papi, kenapa begitu dengan mami ya? Kalau dia punya kesempatan untuk bisa menjelaskan, kita bisa dengarkan. Mungkin dari situ kita akan menemukan, oh ternyata papi itu membutuhkan ini loh, gitu. Tapi memang ya kita memang harus dengan rendah hati mendengarkan juga dulu. Ya. Itu secara ini ya, secara nyata ya, tetapi artinya nyata kita memang berhadapan, tapi secara energi kita bisa bantu dengan relationship healing. Jadi keduanya nanti biasanya kalau orang bermusuhan atau orang yang susah berkomunikasi memang ya, ketika kita berhadapan belum ngomong sampai selesai pun kita sudah defensif. Yang satu sudah defensif, sudah mempertahankan diri ya, bahwa aku yang benar, kamu yang salah, gitu kan. Nah ini kita hindari dulu ini. Ya. Dengan relationship healing ini akan tercapai.
meskipun tidak sekali ya, kadang-kadang ada perlu dosis juga ya itu. Dan twin heart meditasi kalau itu biasa dilakukan di rumah itu biasanya akan membawa kedamaian juga di dalam rumah itu. Cinta antar keluarga itu menjadi tercipta, semacam begitu. Kondisi menjadi lebih damai. Itu Bu Erlin bisa dilakukan, sudah pernah melakukannya kah? Misalnya setiap hari nyetel meditasi, ya mungkin nggak usah keras-keras, cukup pelan saja, karena itu juga akan membuat energi di rumah itu menjadi lebih bagus. Begitu Kak Erlin? Iya, terima kasih. Ya, bisa menjawab ya. Ya. Iya, bisa. Oke, ya. Oke, kalau ada yang lain silahkan. Ada di chat, Bu. Oh, ada di chat, sebentar. Ya, dari Bu Herlina. Dari Bu Herlina. Tolong suaminya lah. Oke, sorry. Apakah lebih? Bagaimana setiap ortu diajak keluar sama ipar pertama, maka ipar kedua selalu ribut sindir, marah-marah ke suaminya, lalu info ke ortu sehingga ortu juga bingung dan akhirnya memilih tidak jadi keluar. Bagaimana menghadapi ini? Ini dalam satu rumah ya, Bu? Oh, siapa ini? Bu Herlina. Ya, ini masalah. Ini memang masalah ada rasa cemburu ya, ada rasa iri ya. Ya, ortu ini dia bingung ya, karena mestinya dia inginnya berbuat adil ya. Terus sekali lagi relationship building itu juga bisa dilakukan. Berarti ini antar ipar ya. Antar ipar ya. Kalau Anda ada di dalam ada di dalam rangkaian keluarga itu, Anda bisa melakukannya tanpa izin ya. Tapi karena itu menyangkut diri Anda juga, tanggung jawab Anda. Kalau Anda sudah melakukan pranic healing, tetapi kalau Anda belum pranic healing atau belum sampai ke psikoterapi pranic healing, Anda juga bisa menghilingkan dengan melalui klinik kami. Ya, untuk klinik kami nanti tolong Pak Lucia bisa menuliskan nomornya mungkin. Ya, yang pertama tetap blessing. Yang pertama tetap kita blessing, keduanya, lalu kita tidak menambah masalahnya dengan kita ikut agresif ya, agresif menyerang, tapi kita ajak ya mungkin malah bareng-bareng, sekali-sekali kalau keluar bareng-bareng. Kadang-kadang kenapa ada salah sangka atau karena ada iri itu karena tidak ada kedekatan, tidak bisa bersama begitu. Nanti setelah bersama, kadang-kadang baru mengetahui, oh maksudnya itu seperti ini. Kadang-kadang selaras juga dengan keinginan kita. Hanya karena kita tidak ada di dalamnya, ya, atau seseorang tidak ada ikut serta di dalamnya, itu yang terjadi prasangka. Bisa jadi seperti itu. Tapi saran kami adalah memang tidak masuk di dalam perseteruan ya. Lakukan blessing. Keduanya jika mungkin relationship healing. Ya. Sampai di sini mungkin ada teman lain yang punya saran, silahkan.
Tidak apa loh. Kita sama-sama belajar. Ya. Bagaimana Bu Erlina dengan keterangan kami tadi? Apakah ada yang menanggapi yang lainnya? Bu Herlina, apakah bisa menjawab apa yang kami sampaikan tadi? Iya, iya. Berarti tanpa izin bisa healing ya? Iya, Bu, karena sesama ipar ini ada konflik sebelumnya. Nah, ya, memang biasanya ada konflik itu. Kalau itu bukan kita hanya bisa memblessing yang pertama, dan kalau itu masih dalam rangkaian tanggung jawab kita, ini bisa menjadi bisa tetap di-healing tanpa izin ya. Ya, tapi asalkan itu merupakan tanggung jawab Anda. Misalnya ada orang lain yang kita sebenarnya tidak kenal atau kita tidak masuk di dalam ikatan mereka, ikatan keluarga ya, itu tidak menjadi tanggung jawab kita. Memang tidak disarankan kita mencampuri ya. Jadi setiap orang tetap punya will. Tapi kalau itu dalam tanggung jawab kita masuk di dalamnya, kita masih bisa izin ya, healing ya tanpa izin. Tapi seandainya itu bisa izin, misalnya salah satu pihak saja, atau bahkan mungkin keduanya itu juga sebenarnya merasa menderita. Ya, bagaimanapun sesuatu konflik itu membuat penderitaan satu sama lain. Kalau Anda bisa melakukan pendekatan, ini loh ada healing, apakah mau? Kalau bisa dilakukan itu akan lebih baik, karena ketika orang itu reseptif, maka healing ini akan menjadi lebih terasa manfaatnya, lebih berefek begitu. Jadi silahkan kami. Kalau dalam konteks tempat kerja, oke, ini pertanyaan yang lain ya. Kan kalau dalam konteks tempat kerja biasanya ada orang-orang yang bermaksud buruk, misalnya menjatuhkan kolega yang dianggap saingan, bahkan sampai pembunuhan karakter. Ini bagaimana menyikapinya? Apakah bisa langsung di-healing? Sekali lagi, yang kita bisa lakukan adalah yang pertama adalah blessing. Itu blessing yang pertama. Yang kedua, kalau Anda bisa twin heart ya, atau Anda bisa nyetel twin heart, setelah itu di kantor, di tempat kerja, meskipun tidak terdengar, itu akan mengubah kondisi kantor ini itu ya. Dan ini umum ya, artinya semua orang pasti membutuhkan kondisi yang lebih damai, kondisi yang lebih kondusif untuk produktif bekerja, ya, dan lain sebagainya. Ini tidak menyalahi dan bisa dilakukan ini. Ini banyak ya, waktunya hanya jadi ini lakukan, coba ini dulu, blessing dulu ya. Kalau itu merupakan tanggung jawab Anda, misalnya Anda pimpinan, lalu itu adalah anak buah Anda ya, yang artinya sama-sama bersengketa ya, bukan sampai sengketa ya, mungkin menyerang ya, begitu ya, bisa Anda lakukan healing. Anda bisa juga menghilingkan
orang tersebut. Dan kalau Anda bisa bicara dengannya ya, ini karena biasanya tetap orang itu pasti menderita dalam suasana perselisihan apa tidak selaras itu pasti menderita. Itu tawarkan saja, mau nggak ya, mau nggak Anda di healing, mau nggak Anda lebih baik ini, kita tawarkan aja. Kalau itu ditawarkan mau, hasilnya akan menjadi lebih baik. Mungkin kalau dua-duanya tidak bisa kita lakukan, ya kita lakukan pada seorang yang Anda bisa mendekatinya. Begitu pertanyaan yang tadi dari siapa ini ya? Sebentar. Bisa menjawab ya Kak Cynthia? Bu Ciwi. Ya. Atma Namaste semuanya. Atma Namaste. Aku boleh nambahin nggak Bu Ciwi untuk yang Ibu Cynthia? Oke, ini siapa? Ibu Yuli ya? Iya. Oke, silakan. Aku pernah Ibu. sharing mengenai hal yang seperti ini. Kebetulan kenapa saya bisa sharing atau menambahkan, karena ini juga pernah terjadi sama saya. Pada saat itu saya belum masuk ke dalam kelas psikoterapi gitu kan. Tapi saya sudah mulai menjalankan dengan terapi memaafkan, dan ini it works gitu. Maksudnya berguna sekali. Setidaknya kan kita tidak perlu kalau menawarkan secara langsung, pasti secara egonya nggak mau Bu disentil, pasti nggak mau, karena kan orang-orang seperti ini dia merasa dia yang paling benar. Jadi kita berubah dari diri kita sendiri dulu. Caranya dengan apa? Yaitu ikut meditasi jantung kembar, kemudian mengikuti yang terapi memaafkan. Setidaknya dari diri kita sendiri nantinya tidak akan terganggu lagi dengan apapun yang disampaikan atau ditunjukkan oleh atasan kita atau siapapun gitu yang mengesalkan, itu kita akan lebih cool gitu loh, lebih damai menghadapinya. Gitu Bu Ciwi. Jadi terima kasih. Dimulai dari diri kita sendiri dulu. Setelah kita sendiri merasa damai, merasa nyaman aja, dia mau marah-marah kayak apa, kita sudah nggak peduli lagi gitu loh. Iya, oke. Terima kasih Bu Yuli Purwati. Mengingatkan ya, memang kita mesti mulai dari diri kita sendiri. Memang terapi memaafkan ini kita bisa lakukan ya, kita bisa lakukan sendiri kok. Artinya diam-diam, dan ini juga tidak menyalahi apapun ya. Ya, terapi memaafkan ini adalah kita memaafkan orang lain secara batin ya. Orang-orang, termasuk orang-orang yang mengganggu kita, baik secara langsung mengganggu kita ataupun yang kasusnya Bu Erlin tadi, sebenarnya tidak pada Bu Erlin kan, mengganggunya pada maminya dulu gitu ya. Nah, yang kita bisa lakukan yang pertama kita memaafkan memang. Dan ketika kita, benar Bu Yuli Purwati ya Kak, ketika kita sudah memaafkan ya, apapun yang dia perbuat itu kita seperti tidak merasa terganggu. Benar begitu ya Bu Yuli ya, yang dirasakan ya? Benar sekali Bu. Iya. Jadi kalau itu masih merasa terganggu ya, sebenarnya itulah kondisi yang belum memaafkan. Ya, jadi kita bisa melakukan memaafkan, ya, atau minta maaf, ya, yang kita sebut nanti terapi memaafkan. Kita akan lakukan nanti sebelum meditasi ini juga, di mana kami ingatkan kembali bahwa memaafkan ini bukan perkara siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya, memaafkan ini adalah sesuatu hal yang benar ya. Kita memaafkan orang itu benar secara batin ya. Sebab ada memaafkan secara batin dan yang secara fisik, yang tidak batin ya. Secara batin itu apapun itu kita harus memaafkan. Tetapi
ada kalanya kita harus menegur, ya, ada aturan yang harus tegas dilakukan, ya, ada hukuman dan lain sebagainya. Itu adalah tindakan yang perlu dilakukan juga, ya, sebagai untuk membentuk kedamaian juga. Karena kalau tidak ada ketegasan, ya, tidak ada hukuman, mungkin tidak ada teguran, tidak ada kritikan, ya, mungkin dunia ini akan menjadi sangat sangat tidak beraturan, ya, sangat tidak damai. Tapi untuk diri kita memang harus memaafkan. Bu Yuli tadi mungkin waktu itu ada konflik, ya, dengan temannya, tapi dia memaafkan sehingga Bu Yuli sekarang sudah tidak terganggu dengan hal-hal yang biasa dia lakukan. Dan kalau itu terjadi, maka orang yang akan mengganggu itu akan pergi. Maksudnya entah dia pergi atau dia sembuh. Kalau dia tidak sembuh, dia akan pergi ke tempat lain, ya mungkin dia akan mengganggu di tempat yang lain juga. Begitu. Jadi tanggung jawab yang pertama kita adalah diri kita sendiri. Kita sembuhkan diri kita sendiri, ya, supaya kita tidak merasa terganggu dengan orang lain. Ya, kita juga harus meneliti kenapa kok kita merasa terganggu. Kadang-kadang kita sendiri yang terlalu sulit, ya, untuk menyesuaikan diri. Ya. Begitu, terima kasih Bu Yuli Parwati, ya, kembali, ya, Mbak Cynthia. Mungkin bisa saya tambahkan seperti ini, Bu. Jadi pada saat itu kan bukan hanya satu orang gitu yang datang dengan sifat yang seperti ini, dan beberapa orang datang. Jadi pada satu titik saya bertanya pada diri saya sendiri, jadi kembali ke diri saya sendiri bahwa kenapa ya kok orang-orang seperti ini yang datang dalam hidup saya? Pasti ada yang salah dengan diri saya. Jadi saya tidak menunjuk, awalnya memang nunjuk ke orang kan, oh ini kayaknya nggak benar, oh ini kayaknya nyebelin gitu. Tapi begitu ada beberapa orang yang datang dengan hal yang sama, itu saya justru malah kembali ke diri saya sendiri, ini kayaknya ada yang salah sama diri saya, apa ya gitu. Nah, pada saat saya bertanya begitu, muncullah gitu kayak himbauan atau apa, maksudnya ini supaya bisa jadi ini kemungkinan ini karma saya yang saya tuai sekarang. Jadi saya menerima itu dengan ikhlas. Orang-orang yang datang itu saya terima dengan ikhlas dan saya anggap ini sebagai penggugur karma buruk saya. Jadi itu akan lebih enteng gitu, Bu. Mungkin itu bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli, ya. Ini untuk yang sudah belajar tentang hukum tabur tuai, ya, hukum karma, memang bisa dijelaskan seperti itu. Tapi memang yang perlu kita pahami, kalau banyak orang yang datang pada kita dengan karakter yang sama, kita mesti perlu memeriksa diri. Barangkali memang kita yang harus berubah. Nah, begitu. Ternyata masih ada 1,5 halaman lagi. 2 halaman lagi yang belum kita bahas mengenai bagaimana cara kita menghadapi orang yang mengganggu ini. Tapi waktunya ternyata sudah hampir 1 jam. Berarti akan kita lanjutkan nanti di part ketiga, ya, teman-teman. Nah, sebelum berlanjut ke part ketiga, apakah yang hari ini sudah cukup? Apakah ada mungkin yang menambahkan atau menguatkan tadi apa yang sudah kita sharingkan tadi? Bagaimana teman-teman? Apakah bermanfaat sesi ini?
Harapan kami bermanfaat ya. Silahkan tulis di chat ya. Ya, itu Anda bermanfaat, ada manfaatnya buat Anda. Ya. Ya, kita mesti semangat ya, kita mesti kebahagiaan itu ada dari diri kita sendiri ya. Itu harus kita bangun. Salah satunya adalah dengan kita belajar mengatasi ya orang-orang yang mengganggu kehidupan kita. Oke ya. Terima kasih. Kita akan melengkapi hari ini ya, sharing kita hari ini dengan meditasi, tetapi sebelumnya dengan olahraga dahulu, kemudian nanti terapi memaafkan. Ya, bagi yang belum pernah, jangan menutup dulu, terutama ya. Pastikan sampai selesai sesi ini. Ya, apakah di sini ada yang belum pernah meditasi Twin Heart? Sudahkah pernah semua? Ada yang belum? Oh, sudah pernah semua ya? Oke. Kalau sudah pernah, kita lakukan aja. Langsung olahraga terlebih dahulu. Kenapa kita mesti olahraga? Karena ini untuk membersihkan saluran energi kita supaya kita siap menerima energi ilahi yang besar yang mempunyai efek penyembuhan ya. Sekali lagi, Twin Heart adalah ditemukan oleh Twin Heart meditasi atau meditasi jantung kembar, ditemukan oleh Grandmaster Choa Kok Sui ya. Penemu modern pranic healing dan arhatic yoga. Di sini kita mengembangkan 2 pusat cinta di tubuh kita, di dada dan di kepala ya. Dan itu menaikkan vibrasi kita menjadi lebih positif ya, dengan cara memberkati bumi ya, mengubah kualitas negatif dan menjadi positif. Kemudian ini akan meningkatkan intuisi kita, memperbesar energi kita ya, mempunyai efek penyembuhan ya. Dan ini sekaligus kita melakukan pelayanan kepada bumi pertiwi. Kita akan melakukan olahraga dahulu. Ada panduannya, silahkan diikuti. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Bergabung kembali di minggu pertama, Selasa pertama bulan Maret ya. Oke, kita ikuti olahraganya.
Oke, terima kasih Bu Niken yang sudah memandu olahraganya. Jadi kita selanjutnya akan melakukan terapi memaafkan. Kita siapkan siapa yang akan kita maafkan, yang selama ini mungkin Anda merasa terganggu, ya. Kemudian mari ikuti terapi memaafkan ini. Bayangkan orangnya ada di depan Anda. Letakkan tangan Anda di depan dada seperti berdoa ataupun mendoakan, ya, posisi memberkati. Silahkan pilih, kemudian ikuti kata-kata kami, ya. Oke, kita lakukan. Bayangkan orang yang akan kita maafkan di depan kita. Sebut namanya. Katakan Atma Namaste. Artinya, aku menghargai ketuhanan yang ada di dalam dirimu. Kita sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama sedang berproses, sama-sama mempunyai kesalahan. Aku sudah memaafkanmu untuk hal yang tidak berkenan di hatiku, dan aku juga mohon maaf untuk hal yang tidak berkenan di hatimu. Pandang matanya, rasakan damai di dalam diri Anda, dan bayangkan damai itu juga ada di dalam diri yang kita bayangkan di depan kita. Tersenyumlah. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan rasa damai. Ya, bagi Anda yang sudah pranic healing, Anda bisa melakukan cut, ya. Dan biarkan bayangan itu meninggalkan kita. Oke, tersenyumlah, rasakan damai. Ini bisa Anda lakukan beberapa kali, ya, dalam sehari, ya. Kalau di dalam Golden Lotus, Anda bisa melakukan 7 kali sehari, sampai 7 hari mungkin, ya, sampai Anda merasa hubungan Anda menjadi lebih baik, ya. Anda ketemu sudah tidak merasa terganggu, ya. Anda damai. Itu berarti Anda sudah memaafkan. Lalu bisa Anda lanjutkan dengan memaafkan orang lain. Oke, setelah kita memaafkan, kita akan langsung menuju meditasi. Berdiri, oke.